Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Pada video ini kita akan analisa 12 saham menarik untuk besok ya, hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025. Tapi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham karena semua keputusan investasi di tangan masing-masing. IHSG hari ini ada normal correction 0,4% di level 6.613. Tapi ternyata masih ada net sell asing ya, sebesar 723 miliar di market reguler. Hari ini saham BMRI akan menjadi saham pertama yang akan kita analisa. Hari ini ada kenaikan ya 1,2% di level 5.025 untuk BMRI-nya, dan kita lihat memang cukup netral, ada akumulasi dari BK, ZP dan juga RX. Jika kita lihat dari foreign flow-nya, ternyata untuk BMRI mulai ada akumulasi ya, meskipun tipis, hanya 37,4 miliar saja. Sedangkan distribusi yang sudah terjadi di BMRI dari investor asing ini cukup besar ya, net sell-nya terutama di 2 minggu terakhir ini. So, apakah akumulasinya akan berlanjut atau malah akan ada distribusi lanjutan nih dari investor asing? Nah, kita lihat besok ya untuk hari Jumat ya guys ya, bagaimana pergerakan dari saham-saham big banks. Jika ada akumulasi kembali, kemungkinan harga sahamnya bisa kembali naik. So, saham kedua adalah BBRI, di mana BBRI hari ini mengalami koreksi 0,9% di level Rp3.990 per saham, juga berada di zona oversold. Namun kita lihat hari ini ada sedikit akumulasi ya, terutama dari ZP dan juga DX. Tapi kalau misalnya kita coba lihat ya dari sisi foreign flow-nya masih ada net sell 31,2 miliar guys ya. Nanti kita akan lihat juga saham-saham yang paling banyak didistribusi asing pada hari ini karena masih ada net sell yang cukup besar. Selanjutnya adalah BNLI guys. Untuk BNLI atau Bank Permata hari ini naik 3,7% ya di level Rp1.390 per saham dan bisa melanjutkan kenaikan ya, tidak turun seperti saham-saham big banks lainnya. Jadi untuk BNLI ini termasuk bank second liner yang mana kita lihat juga terus mengalami kenaikan ya dan masih di zona uptrend. Berbeda dengan bank second liner lain seperti BNGA, BBTN itu saya rasa memang ya kemarin berada di zona downtrend, tapi mungkin hari ini sudah mulai ada tanda-tanda bullish reversal. Untuk BNLI ada normal akumulasi hari ini ternyata, terutama dari YU, CP dan juga ZP. Kita cek untuk asingnya ya di BNLI. BNLI hari ini asingnya tidak transaksi guys ya, karena memang likuiditasnya tidak begitu besar, jadi BNLI tidak menjadi opsi yang baik ya untuk dana asing seperti itu. Selanjutnya adalah Antam. Nah, kita sempat ada perhitungan risk and reward ya untuk Antam, dan teman-teman juga bisa menggunakan risk and reward seperti ini untuk trading plan-nya. Nah, kalau misal kita perhatikan ya, waktu itu kita buat itu di sekitar harga 1.380 sampai di 1.400-an. Nah, waktu itu kita bilang ke teman-teman, kalau misalkan pun teman-teman mau ambil stop loss ya atau mengamankan modal, itu jika patah tren ya di sekitar 3,3 sampai 3,5%. Nah, itu teman-teman harus ada pembatasan risiko jika ternyata jebol support tersebut ya di 1370-an. Tapi jika ya ternyata naik seperti yang terjadi hari ini, teman-teman malah akan bisa mendapatkan profit ya, setidaknya untuk jangka pendek ataupun jangka menengah seperti itu. Karena hari ini mengalami kenaikan yang cukup menarik nih untuk Antam 5,3% ya ke level Rp1.470 per saham, dan untuk teman-teman yang kemarin mungkin sudah buy on breakout ya di sekitar 1.430, teman-teman silahkan lanjut hold lagi karena ada potensi Antamnya akan lanjut naik karena hari ini kita lihat ada akumulasi yang cukup besar terutama dari AK, CC dan juga BK ya guys ya. So, hari ini beberapa investor retail ada jualan, ada XL, YP dan juga XC ya untuk Antam. Kita akan coba lihat. Antam hari ini asingnya ada net buy 47,9 miliar guys. Jadi cukup besar ya akumulasi asing untuk saham Antam hari ini. Dan ini cukup menarik teman-teman yang sudah ambil silahkan lanjut hold, buat yang belum pegang ya. Silahkan teman-teman bisa menggunakan strategi trend following ya dengan batas stop loss yang harus teman-teman atur juga ya. Jadi untuk melakukan trend following teman-teman tetap harus menggunakan trading plan seperti itu. Selanjutnya adalah saham MDKA. Nah, teman-teman juga bisa menerapkan ya trading plan yang tadi kita buat guys ya di saham MDKA, karena MDKA ini ada beberapa level support ya, setidaknya di sekitar 1.410 sampai di 1.330-an. Nah, ini menjadi dua level support yang jika ditembus teman-teman harus ada pembatasan resiko ya, ada pembatasan modal seperti itu. Tapi jika naik, nah di sini potensi rewardnya bahkan lebih tinggi dibandingkan potensi lossnya. Mungkin lossnya hanya sekitar 3 sampai 4% saja, tapi potensi rewardnya teman-teman bisa lebih besar ya, bisa ditargetkan 15% atau 20% jika ternyata harganya masih kuat untuk naik.
Hari ini MDKA naik 10,9% di level Rp1.670 per saham dan bisa kita sebut ini sebagai tanda-tanda bullish reversal ya. Ada akumulasi juga terutama dari PD, CC dan juga RF. Tapi kita coba cek untuk asingnya pada hari ini. Investor asing masih ada net sell 13,1 miliar ya untuk MDKA dan terutama di 4 hari terakhir juga masih cenderung net sell asing. Jadi yang menaikkan MDKA hari ini bukan investor asing melainkan adalah investor domestiknya. Selanjutnya adalah PGEO guys. Untuk Pertamina Geothermal hari ini ternyata ada teknika rebound ya, naik 6,6%, close di Rp885 per saham dan ini kenaikannya pun setelah didahului oleh adanya oversold atau jenuh jual. Nah, jadi ingat guys ya, ketika oversold, jenuh jual, teman-teman pantau dan ketika ada kenaikan, teman-teman silahkan coba untuk trading kembali. Untuk PGEO ada akumulasi ya hari ini terutama dari PD, GR dan juga ZP. Kita coba cek untuk asingnya ya pada hari ini. PGO asingnya ada net sell 1,2 miliar ya guys ya, tapi di tanggal 11 Februari itu net buy 3,2 miliar. Jadi sebenarnya masih cukup menarik nih untuk PGO. Untuk trend following juga masih oke. Teman-teman yang mau bottom fishing di level saat ini juga sebenarnya masih cukup murah. Tapi tetap ya akan ada resiko ketika kita berinvestasi di saham dan kalau misalkan itu ternyata ya sesuai dengan trading plan-nya teman-teman, entah itu stop loss ya atau pembatasan risiko dan juga take profit ya, teman-teman tetap harus consider ya untuk take profit di harga yang sudah ditentukan jika ternyata memang harganya berhasil lanjut naik. Selanjutnya SIDO. Nah, SIDO ini sudah 2 hari terakhir ya mengalami kenaikan. Kemarin naik 5,4%, hari ini lanjut naik lagi 6% ya, close di Rp615 per sahamnya. Untuk SIDO ada akumulasi terutama dari BBA, IAG dan juga BK. Apakah asing hari ini akumulasi? Nah, coba kita lihat ya. Asingnya akumulasi 11,3 miliar ya. Setelah di 1 bulan sebelumnya kita lihat ini cenderung di distribusi asing ya guys ya. Hari ini mulai akumulasi net buy 11,3 miliar. Jadi untuk SIDO sih cukup menarik ya teman-teman yang mau masuk trend following saya rasa masih oke. Tapi sebaiknya masuknya sih kemarin ya karena hari ini kita lihat ada open gap up ya. Jadi open gap up itu ya berarti permintaannya cukup besar nih untuk saham SIDO. Dan hari ini juga ada volume breakout ya. Jadi ya sebaiknya sih teman-teman sudah masuk di sekitar 500-an ya. Tapi kalau misal mau masuk di 600 apakah boleh? Ya boleh-boleh saja, tapi tetap harus ada strateginya juga. Jangan asal masuk ya, jangan asal ikut-ikutan orang. Teman-teman harus punya kesadaran ya bahwa saya beli saham ini untuk investasi atau untuk trading. Jika untuk investasi, targetnya seperti apa, dividennya seperti apa nanti, dan strategi teman-teman menggunakan value investing kah atau dividend investing kah itu kan harus dipikirkan. Dan juga ketika kalian memutuskan untuk melakukan trading juga harus dibuat ya trading plan-nya, rencananya seperti apa, trading plan untuk stop loss-nya di mana ya, untuk take profit-nya di mana ya, dan bagaimana untuk averaging down-nya, money management seperti apa, multiple entry-nya seperti apa, itu juga harus diperhitungkan. Oke, menarik ya untuk saham SIDO. Selanjutnya INKP. INKP hari ini naik 5,13% juga, ada sedikit teknika rebound ya. Hari ini close di Rp6.150 per saham. Dan jika kita lihat memang INKP ini di beberapa waktu sebelumnya sempat mengalami kenaikan ya, waktu harga kertasnya sedang naik. Namun hari ini kita lihat ada sedikit akumulasi terutama dari BK, KK dan juga AK. So, untuk saham INKP, hari ini asingnya mulai net buy ya, meskipun tidak terlalu besar, net buy-nya hanya 3 miliar saja. Jadi untuk INKP, apakah ini menarik? Ya, cukup menarik sebenarnya. Kalau misalkan besok bisa lanjut naik lagi, teman-teman bisa melakukan trend following ya, di sekitar 6.150 sampai 6.200-an. Selanjutnya BSDE, yang mana BSDE hari ini naik 4,5%, close di Rp915 per saham, dan kita lihat ada normal distribusi guys, terutama dari CC, KZ, dan juga PD. Jadi meskipun hari ini ada kenaikan, ternyata overall ada distribusi, tapi kita coba cek ya untuk asingnya. Asingnya masih ada net sell 3,5 miliar hari ini, jadi untuk BSDE sendiri, kenaikan hari ini adalah kenaikan akumulasi dari investor domestik ya, bukan dari investor asing. Jadi untuk BSDE sebenarnya cukup menarik ya jika ada akumulasi, tapi karena distribusi mungkin kita akan wait and see. Selanjutnya KKGI. KKGI hari ini naik 4%, close di Rp404 per saham setelah sebelumnya mengalami koreksi ya. Dari 630-an turun sampai di 380-an. Untuk KKGI ada akumulasi hari ini, terutama dari BB, CC dan juga PD.
So, kita cek untuk saham KKGI. KKGI asingnya mulai akumulasi ya, meskipun juga tidak terlalu besar, hanya 277 juta saja. Jadi harga acuan batubara, harga acuan batubara saya lihat memang masih di zona bawah gitu ya. Tapi permintaannya masih akan tetap tinggi ya. Karena belum semua negara itu merata sebenarnya menggunakan green energy atau energi baru terbarukan. Tapi memang semua negara itu sudah mulai mengembangkan ya. Contohnya China ya, permintaan terbesar batu bara itu dari negeri Cina, lalu juga India gitu guys ya. Nah, sebenarnya bukan mereka tidak mengembangkan EBT ya, tapi kebutuhan mereka akan energi listrik itu masih sangat besar dan belum bisa dipenuhi oleh EBT. Jadi permintaan batu bara ya mungkin beberapa tahun mendatang ya 1 tahun 2 tahun akan masih oke gitu ya permintaan batu baranya. Tapi ya kembali lagi kalau misalkan harga acuan batu baranya turun ya maka artinya batu baranya murah meskipun permintaannya besar ya kalau harga acuannya murah ya pasti juga sebenarnya ada potensi labanya tidak akan kemana-mana. Nah nanti kita akan lihat nih di laporan keuangannya apakah ada pertumbuhan laba bersih, pertumbuhan kinerja atau tidak, seperti itu. Tapi overall hari ini untuk KKGI cukup menarik ya karena ada akumulasi jadi asing dan domestik juga hari ini mayoritas melakukan akumulasi untuk saham KKGI. Selanjutnya SMGR guys, untuk SMGR ada kenaikan 3,9% close di Rp2.650 per sahamnya. Dan kita lihat ada normal distribusi ya, terutama dari YUBK dan juga AK. Nah, kita lihat SMGR, apakah ini adalah tanda bullish reversal atau technical rebound saja. Kalau misalnya kita lihat di 4 hari terakhir, asingnya mulai akumulasi. Ya, hari ini juga net buy 8,6 miliar. Ya, dan 4 hari terakhir juga akumulasi. Jadi kalau misal teman-teman mau coba bottom fishing di SMGR untuk jangka pendek, jangka menengah, untuk trading ya terutama, ya teman-teman silahkan pantau. Tapi kalau misal untuk investasi, saya rasa belum cukup oke untuk saham SMGR ini. Selanjutnya adalah ACES ya atau S Hardware di mana ACES ada kenaikan 3,9% ya, melanjutkan kenaikan kemarin 1,9%, hari ini naik 3% lebih. Jadi untuk S Hardware close di Rp800 per saham dengan adanya akumulasi ya, terutama dari KZNI dan juga CC, lalu ada BK juga. Kita akan coba cek ya dari asingnya guys. Asingnya ada net buy 2,4 miliar dan 4 hari terakhir kita lihat ini mulai rutin kembali diakumulasi. Jadi untuk S Hardware saya rasa cukup menarik, teman-teman bisa pantau ya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin masih ragu dengan saham-saham pilihannya, apakah ini adalah technical rebound, bisa lanjut naik lagi ya atau ini hanya kenaikan sementara saja. Nah, kalau misalnya teman-teman ragu, silahkan tunggu laporan keuangan untuk kuartal 4-nya nanti akan segera rilis ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching ya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.